yang sudah diterangkan? Capek juga ya dengarnya. Maksudnya belajarnya. Oke, saya sekarang ini buka tanya jawab. Jika kalian misalkan ada yang perlu ditanyakan atau diperjelas bagian mananya yang belum jelas, silakan. Oke, silakan kalau ada yang bertanya atau masih bingung nih bagian ini belum ngerti gitu gimana tuh. Atau kalau misalkan sudah ya nggak apa-apa, bagus. Jadi kalian nanti tinggal melanjutkan mengerjakan tugas kelompok. Kemudian nanti jangan lupa kerjakan juga apa namanya kuisnya ya. Yang untuk kuis minggu pertama sudah dikerjakan belum? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, nanti kalian ada apa kesempatan untuk mengulang 2 kali ya. Jadi kalau kalian mengulang 2 kali artinya nilainya nanti dirata-ratakan dari 2 nilai yang diulang itu, pengulangan itu ya. Tapi kalau kalian merasa cukup sekali, udah bagus nilainya, nggak usah diulang. Jadi nanti nilai itu yang akan dipakai. Gitu. Jadi itu. Jadi nggak harus mengerjakannya 2 kali ya. Kalau dengan mengerjakan sekali udah bagus nilainya. Kalian udah puas dengan nilai itu. Gitu. Nah, untuk kuliah minggu kedua juga demikian. Jadi ada kesempatan mengulang 2 kali. Kalau misalkan di kesempatan pertama mungkin nilainya masih jelek, gitu kalian belum puas, bisa diulang sekali lagi. Nanti nilainya dirata-ratakan. Oke, bagaimana? Ada pertanyaan untuk materi kuliah kita hari ini? Izin bertanya, Pak. Ya. Untuk yang fungsi inverse, Pak, saya masih rada bingung. Di sini dijelaskan jika F naik ataukah turun pada selang 1, maka fungsi 1, maka fungsi F 1 pada selang 1. Itu maksudnya gimana, Pak? Fungsi ini ya. Tunggu. Itu di slide 29, Pak. Kalau yang di bahan yang di course. Ya, slide 29 ya. Tunggu saya lihat dulu ya. Tunggu dulu. Saya share dulu ya. Iya, Pak, silakan. Share screen. Tunggu. Tentang fungsi yang ini ya. Inverse, Pak. Fungsi inverse. Ini fungsi 1, 1. Oke. Ini fungsi 1, 1. Ya, ini udah fungsi inverse ini. Ini materi ini tentang fungsi inverse. Di bagian mana? Yang ini atau berikutnya? Yang definisi, Pak. Definisi, misalkan F fungsi 1, 1, fungsi inverse. Nah, yang ini ya? Yang ini yang masih belum jelas? Yang ada tentang uji garis datar itu, Pak. Terus. Oh, uji garis datar. Iya. Yang sebelumnya ini ya? Yang ini ya? Nah, iya, Pak. Nah, ya itu, Pak. Ini definisi ini ya? Fungsi 1, 1. Jadi fungsi 1, 1 itu kan kalau X1-nya tidak sama dengan X2, nilai fungsinya juga tidak boleh sama gitu. Jadi contoh fungsi 1, 1 seperti ini ya. Saya bikin dulu, misalkan ini daerah fungsi, kemudian ini daerah fungsi satu lagi. Gitu. Nah, fungsi 1, 1 itu, kalau di sini ada 2 titik ya, dia harus di sini juga harus 2 titik gitu, dan berbeda. Gitu. Dia harus begini. Ini fungsi 1, 1. Nah, kalau misalkan ternyata ada yang begini ya, nah ini artinya apa? Ini kan berbeda.
Nilai fungsinya kan sama. Nah, ini bukan fungsi satu-satu gitu. Jadi fungsi satu-satu itu harus di daerah dan di wilayahnya itu berpadanan satu-satu gitu. Tidak boleh kalau di sini berbeda, yang di sininya sama nggak boleh gitu. Itu fungsi satu-satu. Paham ya? Mengenai fungsi satu-satu. Kalau ini bukan fungsi satu-satu yang saya gambarkan ini. Yang ini bukan fungsi satu-satu. Yang ini bukan. Nah, kalau fungsi satu-satu itu contohnya, ini kalau fungsinya berbentuk seperti ini. Jadi yang berbeda di sini misalkan ini dipetakan di sini, ini dipetakan di sini, misalkan ini boleh nih, ini satu-satu. Kenapa? Karena X1 dengan X2 berbeda, ya. Ini X1, ini X2 berbeda, Y1 dengan Y2 juga berbeda gitu. Itu ciri-ciri fungsi satu-satu. Nah, karena ini pernyataan jika maka, itu setaranya adalah kontrapositifnya. Jadi kontrapositifnya itu adalah kalau ini jika P, ini kalau ini kita anggap sebagai pernyataan P, maka Q gitu ya. Maka kontrapositifnya apa? Negasi Q, maka negasi P kan gitu. Negasi Q itu adalah dia sama. Maka negasi dari P itu adalah X1 sama dengan X2 gitu. Jadi itu bentuk setaranya, yaitu bentuk kontrapositif kalau kalian belajar dulu. Nah, ini tentang fungsi satu-satu ya. Kemudian apalagi yang ditanyakan mengenai ininya? Uji garis datar akan memotong fungsi satu-satu tepat satu titik gitu ya. Kenapa kok uji garis datar gitu ya? Itu Ya, yang Pak. bertanya. Untuk uji garis datar itu di mana aja apa gimana Pak? Maksudnya yang penting datar gitu. Ya, oh gitu. Ini contohnya kan dikasih contoh. Ini misalkan saya punya fungsi seperti ini ya. Saya punya fungsi sebagai ilustrasi. Saya punya fungsi seperti ini. Fungsinya ya, saya gambarkan fungsi saya seperti ini. Y sama dengan fx. Ini pertanyaannya, ini fungsi satu-satu enggak gitu ya? Ya kan? Fungsi satu-satu enggak. Nah, yang jelas fungsi ini bukan fungsi satu-satu. Kenapa? Kenapa bukan fungsi satu-satu? Nah, ini yang kita sebut uji garis datar. Ini misalkan ini saya ambil garis datar di sini ya. Ini garis datar namanya. Oke. Nah, kita lihat di sini. Ini kan ada X1, di sini ada X yang lain, X2. Nilai fungsinya berapa? Sama, yaitu Y1 sama dengan Y2. Jadi artinya X yang berbeda menghasilkan Y yang sama. Itu melanggar aturan. Nah, kalau melanggar aturan, jadi dia bukan fungsi satu-satu. Ngerti? Kenapa? Karena X1 tidak sama dengan X2, itu ternyata menghasilkan Y1 yang sama dengan Y2, padahal harusnya Y1-nya tidak boleh sama dengan Y2 gitu. Jadi itu kita sebut sebagai uji garis datar. Artinya apa? Kalau dalam fungsi itu begitu kita tarik garis datar, ternyata dia memotong di lebih dari satu titik, itu bukan fungsi satu-satu. Paham? Jadi itu yang dimaksud. Nah, garis datar itu terserah di mana saja garis datar itu. Bisa saya taruh di sini, bisa saya taruh juga garis datar di sini. Nah, ini tetap aja dia memotong dua titik. Gitu. Padahal harusnya dia, kalau dia merupakan fungsi satu-satu, yang dipotong itu hanya satu titik. Gitu. Paham sampai di situ? Paham, Pak. Ya, jadi itu maksudnya. Apalagi itu? Jika F naik ataukah turun pada selang I, maka F pasti fungsi satu-satu. Kenapa kok begitu gitu ya? Kalau F-nya selalu naik atau selalu turun, dia pasti satu-satu di selang itu. Coba kita ini lagi. Kita lihat lagi ilustrasinya ya. Saya punya fungsi
Ya, sembarang aja, pokoknya fungsinya fungsi naik gitu ya. Jadi saya punya fungsi yang bentuknya naik begini. Ini bukan fungsi naik ya, sorry. Karena kalau fungsi naik itu nggak pernah turun lagi, nggak turun di interval itu. Jadi sebagai ilustrasi, saya punya fungsi yang selalu naik. Contohnya begini. Fungsi naik ya. Jadi ini kita lihat fungsi naik. Nah, kalau fungsi naik, kalau kita lihat uji garis datar, dimanapun uji garis datar itu kita lakukan ya. Jadi kalau saya tarik garis datar di sini, saya taruh lagi garis, entah di mana garis datar itu, saya tarik garis datar di sini, selalu ketemu hanya satu gitu. Selalu ketemu untuk Y yang berbeda, ketemu X yang berbeda gitu. Jadi di sini kita lihat bahwa X1 dengan X2 yang berbeda ketemu apa? Y1 dengan Y2 juga yang berbeda gitu. Dimanapun garis datar yang kita pilih itu tetap dia berbeda gitu. Oke, jadi ini ciri-ciri fungsi satu-satu gitu. Demikian juga kalau dia fungsinya turun terus. Tapi kalau fungsinya kadang naik kadang turun, nah itu bukan fungsi satu-satu. Kenapa? Karena begitu kita tarik di suatu tempat garis datar, bisa jadi dia memotong di 2 titik gitu. Jadi itu. Gimana? Paham sampai di sini tentang cara mengetes apakah suatu fungsi itu merupakan fungsi satu-satu atau tidak? Pak. Terima kasih Pak atas jawabannya. Oke. Ada lagi yang lain? Silakan. Kalau misalkan ada, supaya lebih jelas. Saya ingin bertanya, Pak. Ya. Apa semua fungsi bisa diinvers, Pak? Apakah semua fungsi bisa dicari inverse-nya? Nah, kalau suatu fungsi itu harus fungsi satu-satu supaya inverse-nya juga merupakan fungsi. Jadi dia wajib merupakan fungsi satu-satu, baru dia memiliki inverse yang juga fungsi. Itu dicatat ya. Makanya diajarkan pertama kali fungsi satu-satu karena syarat untuk suatu fungsi memiliki inverse dan inverse-nya juga fungsi, fungsi itu harus fungsi satu-satu. Itu persyaratan supaya dia memiliki inverse yang juga fungsi. Bisa jadi inverse-nya tidak fungsi gitu. Kalau inverse tidak fungsi, beberapa fungsi dia memiliki inverse tapi bukan fungsi inverse-nya gitu. Nah, persyaratan supaya inverse-nya itu juga suatu fungsi, maka fungsi yang kita cari inverse-nya itu harus fungsi satu-satu. Ingat ya. Jadi kita memiliki fungsi dan fungsinya memiliki inverse. Nah, inverse-nya itu merupakan fungsi. Fungsi yang kita cari inverse-nya harus merupakan fungsi satu-satu. Kalau fungsi itu bukan fungsi satu-satu, inverse-nya bisa jadi bukan fungsi. Bisa jadi ada V inverse-nya tapi bukan fungsi. Oke, jadi itu ininya. Makanya di judulnya kan ada judulnya itu tertulis fungsi satu-satu kan gitu, fungsi inverse kan gitu. Kenapa? Karena inverse-nya mesti fungsi gitu. Kalau inverse-nya mesti fungsi, fungsi yang kita cari inverse-nya harus fungsi satu-satu. Gitu. Oke, ada lagi pertanyaan yang lain? Oh, fungsi dengan inverse-nya saling membatalkan. Apa maksudnya gitu ya? Ya, itu maksudnya ya. Oke, saya kasih penjelasan. Bukan saling membatalkan sebenarnya. Maksudnya kalau fungsi dikomposisikan dengan inverse-nya, dia akan memetakan sesuatu ke dirinya sendiri. Itu maksud saling membatalkan itu. Dia memetakan sesuatu ke dirinya sendiri. Jadi saya kasih ilustrasi seperti ini. Ya. Ini ilustrasi ininya dulu dari gambar ya, biar kalian paham dari gambar seperti apa. Gitu. Ini anggaplah misalkan ini suatu fungsi begini ya, ini fungsi f.
Ini adalah daerah pemetaannya seperti ini. F itu memetakan ini. Ini F memetakan X ke Y. Gitu. Ke Y. Gitu. Jadi F itu memetakan X ke Y. Nah, makanya di sini sering disebut Y itu sama dengan Fx. Gitu. Ya, hasil pemetaannya. Nah, sekarang kalau F itu merupakan fungsi merupakan fungsi satu-satu ya, dia punya inverse. Nah, inverse-nya itu akan memetakan Y ke X. Gitu. Nah, ini saya kasih ini warna. Ini dia memetakan dari sini ke sini. Gitu. Nah, ini inverse dari fungsi F. Namanya kita tulis begini. Gitu. Ya, jadi F itu ini. Nah, sekarang apa maksudnya saling membatalkan gitu? Apa bersifat membatalkan? F dengan F inverse saling membatalkan gitu ya. Nah, coba kalau kita lihat di sini. F dot F inverse. Ini akan memetakan, nah karena di sini yang pertama kali dipetakan itu adalah Y, ini Y, ini akan sama dengan Y itu sendiri gitu. Jadi F dot F inverse akan memetakan Y ke Y itu sendiri gitu. Kenapa? Coba kita lihat alurnya ya. Y, pertama kali apa yang dilakukan oleh F inverse? Karena ini kan artinya apa? Ini kan artinya F dot, sorry. Ini artinya kita mengerjakan saya mengerjakan F dari F inverse Y kan gitu. Nah, perhatikan F inverse. Apa yang dilakukan terhadap Y gitu. Coba. F inverse apa yang dilakukan terhadap Y? Saya kasih gambaran pakai biru, pakai hijau. Oleh Y, oleh F inverse dibawa kemana Y-nya? Dibawa ke X kan? Oke? Ya, kemudian X itu sendiri oleh fungsi F dibawa kemana? Y. Ke Y lagi. Jadi artinya apa? Kombinasi dari F inverse itu akan memetakan Y ke dirinya sendiri. Itu maksudnya membatalkan maksudnya. Paham ya? Nah sekarang coba misalkan saya balik ini posisinya. Posisinya adalah saya tulis F inverse F. Nah ini artinya dia pertama kali X yang dipetakan. Ini hasilnya X. Nah kenapa kok begitu? Ini kan artinya F inverse Fx. Gitu. Ya, coba ini sama dengan apa? Nah, kita punya X kan. Nah, saya kasih warna apa ini ya? Oke, kalau gitu saya batalkan dulu. Nah, sekarang oke. Saya kasih warna merah yang ini deh ya. Nah, pertama X dipetakan oleh F kemana? Ke Y kan? Iya. Nih. Kemudian berikutnya Y-nya sendiri dipetakan oleh F inverse kemana? X. Ke X lagi. Jadi F inverse dot Fx ini sama dengan X. Jadi dia membatalkan seperti itu. Jadinya X dipetakan ke X-nya ke X itu sendiri. Oke. Jadi itu maksud dari memiliki sifat membatalkan. Nah, kalau misalkan contoh ya, untuk contoh misalkan tadi ilustrasinya ini ya. Ini kalau kita lihat contohnya seperti ini. Nah, ini contohnya Fx sama dengan 2x gitu. Ya. Saya punya Fx sama dengan 2x. Coba perhatikan di sini. Saya punya Fx sama dengan 2x gitu. Ya. Nah, kemudian saya ingin cari F inverse-nya seperti apa gitu. Ya, F inverse-nya seperti apa. Nah, ini kan bisa kita tuliskan ini setara dengan Y sama dengan 2X kan gitu.
Oke. Kenapa? Karena fx itu kan y. Nah, sekarang kita nyatakan y sama dengan 2x sebagai fungsi dari x gitu. Jadi artinya apa? Di sini kita dapatkan x sama dengan apa? Y per 2. Nah, x itu sendiri apa? X itu sama dengan apa? Nah, Inverse. ini kalau kayak kita lihat pemetaannya kan begini. Ini X, ini Y. Di sini ini X, ini Y, Y-nya sama dengan 2X gitu. Jadi oleh F petakan X ke Y, Y-nya itu sama dengan 2X gitu. Oke. Nah, sekarang oleh F. Nah, kalau oleh F inverse, Y-nya dipetakan ke X gitu. F inverse. F inverse Y sama dengan berapa? Jadi X itu sama dengan F inverse Y. Jadi dalam hal ini ya, dalam hal ini kita katakan ya, jadi dari sini saya katakan bahwa ini setara dengan F inverse Y. Kan X itu F inverse Y ya. Itu sama dengan Y per 2 gitu. Jadi kita dapatkan F inverse Y sama dengan Y per 2. Itu artinya apa? Boleh saja saya tulis begini kan. Kalau saya ganti variabelnya. Dalam X, F inverse X, kalau gitu sama dengan apa? X per 2 kan gitu. Kalau F inverse Y sama dengan Y per 2, F inverse X sama dengan X per 2 kan gitu. Sama. Nah, sekarang coba kalau kita lihat sekarang F dot F inverse. F dot F inverse X. Ini sama dengan apa? Sama dengan F dari F inverse X. Ini sama dengan F dari F inverse X apa? X per 2. Ini sama dengan apa? F dari X per 2, karena kalau Fx sama dengan 2X, itu sama dengan 2 dikalikan X per 2. Hasilnya sama dengan X. Jadi perhatikan bahwa komposisi dari F dengan F inverse akan memetakan X, perhatikan di sini, ke X. Gitu. X ke X. Nah, demikian juga kalau kita lihat F inverse dot F gitu ya. Ini F inverse komposisi dengan F terhadap X sama dengan apa? F inverse dari Fx ini sama dengan F inverse dari Fx-nya itu adalah 2X. F inverse dari 2X. Ini F inverse X-nya sama dengan X per 2, artinya di sini sama dengan 2X dibagi 2, hasilnya X. Jadi artinya ini dipetakan X ke X juga. Gitu. Itu yang kita sebut sebagai sifat membatalkan. Paham? Paham, Pak. Ya, itu maksud dari sifat membatalkan itu. Ada lagi yang lain? Oke, mungkin kalian perlu lebih belajar lagi tentang topik-topik itu, mencari daerah dari fungsi komposisi segala macam, itu kelihatannya perlu dilatih juga itu. Jadi nanti kalau misalkan sekarang mungkin sebagian masih bingung-bingung gitu ya, silakan pelajari dulu di rumah, direnungkan gitu. Nanti pada waktu responsi hari Jumat ya. Jadi kalau kalian hari Jumat, kita mulai dengan pertanyaan-pertanyaan deh. Sebelum kita bahas tentang topik tugas terstruktur dan sebagainya, mungkin kalian juga punya pertanyaan-pertanyaan lain, kita akan bahas hari Jumat. Jadi materi kuliah plus materi responsi ya, tugas bersama itu.
tugas terstruktur. Tugas kelompok maksud saya. Ada lagi yang lain sebelum kita akhiri perkuliahan kita? Oke, kalau demikian ya, sorry. Jadi saya kira cukup sampai di sini dulu. Kalian pelajari lagi dengan lebih detail ya materi-materinya. Coba dikerjakan sendiri dulu, kemudian kalau misalkan ini cocokkan dengan yang di video, gitu. Kerjain lagi bahan kuliah yang di PDF, jangan lihat videonya yang dengan jawaban ya. Coba kalian kerjain sendiri, kemudian bandingin hasilnya dengan yang di video, kira-kira udah oke atau belum. Gitu. Kemudian juga kerjakan semua tugas kelompok ya. Walaupun mungkin kalian diminta untuk mengerjakan untuk satu paket ya usahakan dikerjain semua paket gitu, supaya kalian dapat pengalaman untuk banyak soal gitu. Ya mungkin tugasnya memang ngerjain satu paket ya, tapi untuk lebih memperdalam ya semuanya aja dikerjain gitu, sambil belajar gitu. Nah kemudian nanti hasilnya nanti kan saya koreksi tuh hasilnya. Nanti akan saya share lagi di WA gitu. Nanti kalian tahu jawabannya mana yang benar, mana yang salah. Oke, saya kira cukup sampai di sini. Mudah-mudahan materi bisa dikuasai dengan baik ya. Udah lewat dari waktu. Selamat sore, tetap semangat.